Shalom saudaraku dalam Tuhan. Saudara, di sini Juma benar-benar menunjukkan kebetulannya di hadapan lawan debatnya. Dia mencoba membahas Alkitab, tetapi pada akhirnya di luar dugaan Juma. Dia malu dengan ucapannya, bahkan dia merinding dengar penjelasan daripada apologet Kristen ini. Langsung saja kita lihat videonya dan dukung apologet Kristen dengan like dan juga share video ini supaya menjadi berkat bagi banyak orang. Setelahnya kita berkomentar di kolom komentar. Mari kita mulai tekan tombol like sekarang juga. Dan mari kita lihat videonya. Mbak, Yesus itu keluar dari Bapa apa keluar dari Maria? Yang jelas dong, yang sesuai fakta dong. Dia itu keluar dari Bapa atau keluar dari Maria? Nah, kalau keluar dari Maria kan jelas. Keluar dari rahim menuju vagina, kemudian lahir. Nah, kalau keluar dari Bapa itu gimana ceritanya? Coba kamu jelasin. Layaknya saya menjelaskan Yesus keluar dari Maria, dari kandungan menuju ke selaput darah, dan keluar deh. Nah, kalau dari Allah itu maksudnya kayak mana? Coba Anda jelaskan. Dua-duanya. Sebelum dia keluar dari mania, dia keluar dulu dari Bapa, yaitu firman-Nya diutus menjadi manusia. Jadi nalar Anda yang terlalu cetek, di-upgrade dulu ya cara nalarnya ya. Orang juga semua tahu kalau semua apa yang ada di muka bumi ini itu berasal dari firman-Nya Allah. Tidak ada yang keluar dari firman-Nya iblis. Jadilah lumba, langsung kemudian lumba menjadi manusia. Tidak. Semua ciptaan itu pada mulanya berasal dari Allah. Nah, sekarang Anda jelaskan. Kalau Anda mengatakan Yesus keluar dari Bapa, itu maksudnya kayak mana? Saya kan udah jelasin samamu kan. Pernyataan bahwa Yesus keluar dari Maria itu kan jelas, kronologisnya jelas, analisanya jelas, secara sistematis jelas. Ya, dikandung 9 bulan, kemudian setelah sudah matang, dia menuju kepada bibir vagina. Setelah ngeden, pecah pembuluh selaput darah, kemudian lahirlah dia menjadi anak-anak bayi, kemudian disunat hari ke-8. Itu secara kronologis jelas keluar dari Maria. Nah, sekarang keluar dari Bapa itu coba kamu ceritakan, kayak mana ceritanya? Kehebatan yang membangkitkan diberikan kepada yang dibangkitkan. Jadi kehebatan Yesus yang dibangkitkan, semuanya adalah kehebatan Allah yang dinyatakan kepadanya. Matius 28 ayat 18, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Oke, jelas ya? Andai saja Allah memberikan kuasa itu kepada saya, apakah saya itu juga adalah Allah? Ya, ini kan cuma kebetulan saja Yesus yang diberikan. Andai saja yang diberikan itu saya, Zulkifli, maka apakah saya juga Allah? Coba Anda jelaskan itu. Kamu itu upgrade otak. Berbicara sama saya tidak ada kata andai. Berbicara kata Alkitab, Alkitab saja. Kamu itu nggak usah ngelantur kemana-mana. Konsisten dalam berbicara. Ya, makanya saya tanya samamu, apa perbedaannya? Apa perbedaannya pada saat saya diberi kuasa ya, untuk membangkitkan orang mati, di mana kuasa itu diberikan oleh Tuhanku, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Perbedaannya dengan Yesus itu apa? Coba kamu jawab. Allah yang mana sih Zulkifli? Allahmu itu bukan Allahku loh. Enak aja nih nyamain. Ya jelas bukanlah. Sembahan ibu kan Theos, dewa kan? Roh-roh binatang bertanda 7. Sementara Allah Subhanahu wa taala adalah pencipta Theos, pencipta roh-roh, pencipta yang kamu sembah. Yesus diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jelas beda lah. Kalian kan penyembah makhluk. Kalau kami penyembah pencipta makhluk. Nah, kenapa kemudian disama-samain? Itu karena kalian merampok kata Allah dari Al-Qur'an. Paham? Kamu itu upgrade otak. Berbicara sama saya tidak ada kata andai. Berbicara kata Alkitab, Alkitab saja. Kamu itu nggak usah ngelantur kemana-mana. Konsisten dalam berbicara. Ayo lumba-lumba, kamu nggak usah menghindar dari saya. Kamu pingin H2H dengan saya kan? Nah, sekarang saatnya, mumpung saya lagi di jalan ini. Ya, saya tanya samamu. Jika kamu katakan Yesus itu keluar dari Bapa, itu maksudnya gimana? Terangkan, seperti saya menerangkan Yesus keluar dari Maria. Coba. Kronologisnya secara sistematis saya sudah jelasin samamu. Sekarang kamu jelasin dong. Yesus keluar dari Bapa itu maksudnya kayak mana? Ayo, kamu jangan menghindar. Nah itulah kembali, memang orang muslim bodoh kayak gini. Kamu nggak mengerti arti kata Tuhan itu. Udah aku jelaskan tadi, Presiden Jokowi, Presiden PKS, Presiden PT, perusahaan ini. Ya semua itu presiden bagi saya. Tapi sesuai dengan konteks masing-masing. Ya Allah itu Tuhan. Tuhan dalam pengertian bahwa dia sumber kuasa. Yesus Tuhan, iya, karena dia menerima kuasa dari Allah. Sama-sama penguasa, Tuhan. Makanya kau harus pahami dulu, Tuhan itu gelar. Kok nggak maju-maju sih nalarmu kawan? Kau itu orang tua, masa nalarnya kena SD sih? Kamu nggak usah menghindar, ngatain orang bodoh. Sekarang kalau kau pintar, buktikan. Pernyataanmu itu Yesus keluar dari Bapa itu kayak mana ceritanya? Bapakmu hamil.
kemudian Yesus keluar dari vaginanya bapakmu, gitu ya ceritanya. Ini kalau orang kamu memahami, kalau Islam kan jelas. Yesus itu adalah makhluk ciptaan Allah tanpa ayah, tapi hanya berdasar atas kehendak Allah, sehingga ibunya menghamilkan dia dan melahirkan dia. Udah selesai. Nah sekarang kamu katakan Yesus itu adalah Bapa, karena dia adalah Bapa itu sendiri yang datang ke muka bumi, dia keluar dari Bapa. Keluar dari Bapa itu gimana ceritanya? Ini yang perlu kamu bahas, jadi jangan kau tipu dirimu sendiri dan kau tipu orang lain. Jawab lumba-lumba. Sorry, sesembahan kami Theos dewa. Dari mana kamu mengatakan Theos itu dewa? Oke, sesembahan kami Yahweh, YHWH, Elohim. Oke, nama dari Elohim. Elohim itu Allah. Allah yang lebih daripada satu, yaitu sesembahan yang lebih dari satu, tetapi merujuk kepada satu nama, YHWH. Dari awal dia adalah Allah yang Esa, yang Tritunggal, oke? Itu ya beda tidak sama. Kalau kamu kan nama Tuhan itu kan Allah Subhanahu wa taala, oke? Dan ilah sesembahan itu la ilaha illallah, tidak ada sesembahan selain yang namanya Allah Subhanahu wa taala. Ya bedalah. Bagaimana kamu bisa menyamakan bahwa Tuhanmu itu adalah Tuhanku? Oke? Kalau kamu menyatakan itu beda, ya jangan disama-samain, jangan bawa-bawa konsep orang ke dalam dirimu gitu loh. Jelas Elohim kami Allah Subhanahu wa taala, jelas Elohim kami itu YHWH itu dia datang mencari manusia. Tertulis di Alkitab, banyak sekali yang menyatakan seperti itu. Soal bagaimana kamu menyelewengkan itu mah urusanmu, penyelewenganmu gitu loh, ke pembohongan publikmu. Ya kamu terima aja kesesatanmu dan kamu akan berakhir di neraka, Pak Zulkifli. Wah, itu karena kamu menggunakan kitabnya orang lain, Bu Uti. Kalau Yudaism, saklatnya, dia tarik semua perjanjian lama. Tidak mengizinkan lagi Kristen menggunakan kitab itu. Muarahnya kemana imanmu? Masih mau ke YHWH? Gak punya malu? Nah sekarang saya tanya semamu, apakah YHWH itu pernah mati? Coba, kalau benar Tuhanmu itu adalah sembahannya Bani Israel, apakah YHWH itu pernah mati? Apakah Tuhan itu yang disembah oleh Bani Israel itu pernah mati? Jawab, nggak usah pakai menghindar, silakan. Loh, kamu kan gak ngerti arti gelar Tuhan. Ku jelaskan kau tak ngerti. Sekarang kalau kau ngerti baru kau cerdas. Tapi kalau kau tak ngerti, berarti kau yang tepat, tidak cerdas itu. Kamu itu dari dulu kau udah dijelasin. Sejak ku kenal namanya sihir ini, kayak gini nalarmu. Bedakan dulu arti kata Theos dan Kurios, God dan Lord, Allah dan Tuhan. Bedakan dulu. Kalau kau tak bisa bedakan arti itu dalam konteks Alkitab, maka saya katakan, kamulah orang yang paling tidak pintar di antara orang paling tidak pintar. Gak usah menghindar dari saya kamu lumba-lumba. Kamu kan nantangin saya mau head to head kan. Ngapain coba kamu layani yang lain? Kamu kayak meme kece. Ya. Sekarang pernyataan imanmu itu loh, konsep imanmu itu yang harus kamu terangkan. Kalau hanya mengklaim Tuhan, orang juga semua tahu. Ateis juga percaya adanya Tuhan. Ya. Sekarang saya tanya samamu, kalau katakan Tuhanmu itu keluar dari Bapa, itu maksudnya kayak mana? Coba kamu ceritakan secara kronologis. Beriman itu harus berdasarkan dengan akal. Jangan diakal-akalin, kecuali kamu mau mengatakan dan mau mengakui bahwa imanmu itu ya hanya imani saja, selesai perkara. Tapi kalau selalu saja kamu menganggap dirimu itu benar dan orang lain bodoh, sekarang buktikan kecerdasanmu. Yesus keluar dari Bapa itu maksudnya kayak mana? Bapakmu ngedan gitu. Jawab. Kami itu kan sukanya menjilat orang Yahudi, ya, oke. Bang Jul, kalau Tuhan Kristen sekarang ada 3. Kalau mengambil daripada Tuhannya Yahudi, ya, berarti lah kalau kekurangan lagi bisa-bisa mengambil Siddhartha Gautama nih, Tuhannya Hindu. Ya itulah hebatnya mereka. Dengan pede mereka mengakui Tuhannya orang. Sementara mereka tidak sadar kalau Tuhan mereka itu berasal dari dewa-dewa pagan Yunani. Nah ini yang harus diluruskan, Bang. Makanya si lumba-lumba itu kan ngajak aku head to head dari kemarin kan, dengan sombongnya dia kan. Giliran ditanyai Yesus keluar dari Bapa itu kayak mana? Coba lah lihat, mencret. Kayaknya lebih parah dari si Lugas nih si lumba nih. Cuma bego-begoin. Oke ya, jadi kalau kalian cara nalarnya tidak bisa lagi di-upgrade, alias nalar kalian itu terlalu kuno berhadapan dengan saya, maka saya harapkan kalian sekolah dulu lah. Minimal kalian ikut belajar logika, belajar filsafat, supaya kalian punya level yang naik sedikit dan bisa berhadapan dengan saya. Saya bukan sombong, tapi memang kenyataan ya. Kalian itu nggak bisa nalar. Oke, cukup ya? Kamu itu nanggapin semua VN, tapi kamu diamin VN saya yang berhamburan, bro. Ya, ini yang kamu katakan dirimu cerdas.
Kamu nantangin saya kan head to head. Nah sekarang nih saya kasih kamu waktu nih, mumpung saya lagi di jalan nih. Coba kamu terangin. Kalau saya kan udah jelasin kamu kan, Yesus itu keluar dari Maria, maksudnya dikandung 9 bulan, menuju ke bibir rahim, bibir vagina, kemudian selaput darah pecah, keluarlah dia, ngeden Maria, keluarlah dia. Dikatakan dia dilahirkan oleh Maria. Jelas kan? Terinci kan? Sistematis. Karena sekarang imanmu, konsep imanmu, yang mengatakan Yesus itu keluar dari Bapa. Gimana ceritanya keluar dari Bapa? Bapakmu ngeden juga gitu maksudnya. Ya, beriman kok kayak tuyul kamu. Jelasin. Ya, kamu itu sebagai pendeta bodoh-bodohi jemaat aja kerja kau itu. Kau matikan akal kau hanya karena perpuluhan. Kamu itu jualan tempe, jualan toge, masih mending kau kasih makan keluargamu daripada dengan nipu-nipu jemaat. Sok nantangin saya lagi kamu. Ya. Coba kamu terangkan Yesus keluar dari Bapa itu maksudnya gimana? Bapakmu hamil gitu. Yesus dilahirkan gitu maksudnya sama Bapak. Kalau ada analisa lain jelasin. Kamu jangan cuma koar-koar aja terus, lumba-lumba. Kebenaran nggak ditentukan oleh orang-orang, Pak. Kebenaran tidak ditentukan oleh orang-orang. Orang-orang bukanlah penentu kebenaran, dan orang-orang bukanlah penunjuk kebenaran, dan bukan indikasi kebenaran. Ketika orang-orang Yahudi menolak Yesus, itu bukan berarti Yesus itu bukan Tuhan. Kebenaran tidak bisa ditentukan dengan cara seperti itu, oke? Yesus adalah Tuhan, tercatat di Alkitab, terbukti dalam fakta, dalam real, dalam kenyataan, dan di dalam dan disaksikan oleh orang-orang yang bersaksi mata. Tidak semua juga orang Yahudi menolak Yesus. Buktinya agama Kristen ini lahir dari orang-orang Yahudi, oke? Nah, sekarang saya mau tanya kepada Bapak, apa indikasinya, apa urgensinya, apa kesamaannya Bapak menyamakan Tuhan Bapak dengan Tuhan kami? Kenapa Bapak tidak mau berdiri sendiri dan memproklamirkan kebenaran Tuhan Bapak? Kenapa Bapak harus mendompleng terus di Alkitab gitu loh, mendompleng terus? Kenapa Pak? Jauh di dalam hati Bapak, Bapak mengakui bahwa kebenaran itu ada di dalam kitab kami, makanya Bapak mengais-ngais kitab kami. Bapak tidak puas dengan makanan Bapak sendiri, makanya Bapak mengais-ngais kitab kami gitu loh, mencari pembenaran di kitab kami. Tetapi maaf Pak, tidak ada sedikit pun, setitik pun indikasi yang menunjukkan bahwa Tuhan Bapak itu Tuhan kami. Tidak ada Pak, tidak ada sedikit pun, oke? Neng Uti, yang menyamakan Tuhanmu dengan Tuhan kami itu siapa? Pernah kamu mendengarkan Tuhan kami disebut dengan sebutan Theos? Pernah? Pernah kamu dengar kami menyebut Tuhan kami dengan sebutan Theon? Pernah? Pernah nggak? Nggak pernah kan? Yang ada kitabmu itu bergejibun sebutan Tuhan kami di dalamnya gitu loh. Jadi ya gimana ya ceritanya ya? Ibu ini kapan bisa sadarnya sih? Mana ada kami menyamakan bahwa Allah itu manusia, Allah itu anak manusia, mana ada? Nggak ada itu Ibu. Justru kalian orang Kristen itu yang mengambil sebutan-sebutan yang sangat prinsip di dalam agama kami masuk ke dalam agama Anda kan gitu. Kalau Ibu mau mengatakan kami mengambil, menyamakan, itu Ibu lagi mimpi tuh. Itu nggak ada yang seperti itu Bu. Jangan menghayal, ya, jangan membalikkan fakta. Yang nyata kemudian itu adalah agama Ibu yang mengambil ajaran kami. Itu loh. Nah, kemudian Bu Uti, saya ingin sampaikan gini sama Ibu. Ibu mengatakan murid-murid Yesus itu adalah orang Yahudi. Betul. Tapi murid-murid Yesus bukan Kristen. Mereka adalah penganut ajaran Taurat. Bukan penganut ajaran Perjanjian Baru, gospel, bukan. Ya. Murid-murid Yesus itu sama seperti Muslim, mengakui Islam, mengakui Yesus sebagai utusan Tuhan. Dan itu adalah perjanjian kekal. Bahwa hidup kekal itu adalah mengakui Yesus sebagai utusan Tuhan. Nggak lebih. Konsep menganggap Yesus itu Tuhan itu munculnya dari Kristen. Dipelopori oleh penjajah Romawi kala itu. Ya. Paham nggak Ibu sampai situ? Saya tidak menanggapi VPN-mu karena menurut saya nalarmu terlalu cetek. Kamu itu hanya tahu bertanya, tapi tidak bisa mencerna jawaban. Karena pertanyaanmu sudah keliru, harus diluruskan. Ketika pertanyaanmu yang keliru diluruskan, kau tak ngerti. Dijawab pun pertanyaanmu kau tak ngerti. Jadi buat apa melayani orang yang nggak ada otaknya? Kalau kamu jantel, oke, atur waktu di Geramu Alap dulu. Kita berdua dulu, main di situ. Ya, tentukan topiknya ya. Kamu jangan kayak gitu. Ya, boleh. Kalau itu alasanmu boleh. Tapi ingat ya, saya akan tanyai kamu kayak mana ceritanya kronologisnya. Kamu katakan Yesus itu keluar dari Bapa. Maksudnya kayak mana? Yesus dilahirkan sama bapakmu atau kayak mana itu? Nah, ini aja di sini, di VN ini aja kamu udah keteteran. Lantas kemudian kamu mengatakan saya tidak bisa melayani orang yang tidak punya otak. Lah, kalau saya tidak punya otak dan kamu nggak mau melayani saya, ngapain kau jadikan alasan Gerahamu Allah? Kamu mau ke Gerahamu Allah, mau ke gereja sekalipun, ya, di katedral pun sekalipun, saya akan layani kamu. Makanya diuji di sini. Keilmuan kamu itu menghabiskan waktu saya aja atau memang kamu punya ilmu, kan gitu lumba-lumba. Kamu kan nantangin saya head to head. Nah, sekarang ini apa coba? Bukan head to head ini. Ya, saya kan tanya samamu, katanya Yesus itu keluar dari Bapa. Nah, kalau Yesus itu keluar dari Bapa, coba kamu jelasin kayak mana coba?
Kamu jelasin. Kan sekarang kamu nggak ada jelasin apa-apa kan? Malah saya yang menjelaskan. Yesus itu keluar dari Bapa itu kayak mana maksudnya? Yesus itu keluar dari Maria kayak mana maksudnya? Udah saya jelasin. Nah sekarang giliran kamu. Yesus keluar dari Bapa itu maksudnya gimana? Bapakmu ngeden. Gitu ya? Hah? Jawab. Jawab kalau kamu itu memang benar-benar cerdas. Ngajak ke Geraha Mu'alaf kamu punya modal apa coba? Modal apa kamu? Umat terjemahan kok belagu amat sih lu lumba-lumba? Ya, tak kasihin kesempatan samamu ini hari ya, mumpung saya lagi di jalan. Jawab pertanyaan saya. Yesus itu keluar dari Bapa itu maksudnya kayak mana? Ayo. Kaku kan bibir kau tuh nggak bisa ngomong apa-apa kan tentang soalan ini? Gimana mau lawan saya kamu? Sahabat muslim semuanya, bisa hentikan dulu PN kalian, kita simak dulu Bang Jul. Itu sama pendeta Lumba versus Ibu Uti itu. Oke, ini saya tunggu supaya benar-benar dia bisa berbicara terarah dengan topik. Soalnya dia ini biasanya besar mulut. Tapi datanya itu apa? Dia bertanya kekristenan dari kecurigaan, tapi dia sendiri tidak mengerti kekristenan. Ketika saya jelaskan tentang kekristenan, dia nggak ngerti. Tapi ya begitulah ya, namanya juga manusia butuh di-upgrade cara nalarnya begitu. Saya maklum gitu. Justru saya sekarang ini ingin memahamkan kamu siapa Kristen itu. Paham? Ya, mengawali diskusi kita, saya ingin tahu sejauh mana konsep iman kamu itu kamu pahami. Yesus keluar dari Bapa. Oke, secara sederhana, secara sepintas kita mendengarkan, kita akan terkecoh dengan pernyataan itu. Nah, sekarang analisa pendekatan akalnya apa coba kamu jabarkan? Yesus keluar dari Bapa itu maksudnya kayak mana? Supaya kita bisa memilah, benarkah Yesus itu adalah Bapa, Bapa itu adalah Yesus? Coba, kamu nggak usah muluk-muluk deh, lumba-lumba. Ya, saya sudah kenal kamu udah bertahun-tahun. Sekarang kamu nantangin saya. Oke, saya jawab nih tantangan kamu sekarang. Olehnya itu saya tanya samamu. Kamu katakan Yesus keluar dari Bapa. Coba kamu buktikan secara analisa. Yesus mengajarkan mengasihi Allah, mengasihi Tuhan dengan akal budi. Sekarang buktikan kalau kamu punya akal budi. Yesus keluar dari Bapa itu maksudnya kayak mana? Jelasin. Oh ya Bang Jul, serang dia Bang Jul, langsung tag dia Bang Jul. Udah pada mereka saudara-saudara muslim udah mau mempersilahkan abang dengan si lumba-lumba. Ini lumba-lumba ngeteknya kemana, kesana kemari ini. Katanya mau hatuha dengan Zulkifli. Hah? Katanya mau hatuha. Kamu mau kita bicara lewat StreamYard atau lewat apa begitu berdua? Mau? Biar saya telepon via WA? Biar lebih mantap? Mau? Kamu gak usah menggunakan jurus Paulus. Ini grup dipersiapkan untuk kamu dengan saya. Biar banyak saksinya. Kalian kan beriman itu selalu mengatakan siapa saksi. Nah sekarang kita buktikan, kamu itu paham Kristen atau saya yang paham Kristen. Nah butuh saksi. Jadi kamu gak usah cari-cari alasan lagi mau nelpon pribadi atau apalah gitu ceritanya. Di sini kita buktikan yang paham tentang Kristen itu saya atau kamu selaku pendeta. Makanya tadi saya tanya samamu, Kristen itu berdiri di atas konsep mengakui Yesus itu keluar dari Bapa. Paham? Sekarang saya tanya samamu, jelasin. Ya, sesistematis mungkin, sebisa mungkin, semampu kamu. Yesus keluar dari Bapa itu maksudnya kayak mana? Jelasin. Bang, ini grup, di sini yang nyimak banyak. Kenapa nggak di sini saja? Jelaskan saja, nggak usah malu-malu. Ya? Yohanes 1 ayat 1, Yohanes 1 ayat 14, dan Yohanes pasal 17 ayat yang ke-8. Ya, mari kita buktikan. Ya, abang secerdas apa gitu. Ya, abang kan bilang kalau nalar abang itu tidak sungsang gitu loh. Buktikan di sini, jelaskan kepada saya. Silakan. Kalau kamu ingin tahu konsep imanku, kau masuk aja Airben Channel, di situ banyak video. Kau pelajari dulu sebelum kau berhadapan dengan saya supaya lebih gampang saya nanti membolak-balikkan cara nalarmu yang keliru, yang unyu-unyu, yang cetek itu semua ya. Kamu itu hanya tahu menghujat. Hujat itu artinya menyampaikan sesuatu hal yang tidak sesuai dengan kenyataan. Kamu seringkali tidak pernah berbicara kenyataan. Kenapa? Karena kamu hanya melihat di ujung, tapi kamu tidak pernah melihat secara sistematis sebuah kronologis dari sebuah kebenaran. Di situ, makanya saya bilang kamu belajar ilmu logika dulu, belajar ilmu filsafat. Nanti setelah kamu belajar itu, baru kita bisa nanti. Tapi kalau nanti live ya di Geraha Mu'alaf dengan kamu, saya yakin kamu itu nanti akan babak belur, ya. Nanti saya ngajari kamu di situ. Jadi semacam dosen dengan anak TK lah nanti kita di situ ya. Kamu nggak usah nangis. Kamu lagi berhadapan dengan Zulkifli Emabas.
Kamu tidak lagi berhadapan dengan jemaat gerejamu. Paham? Ya. Ini kita disimak, ditonton seluruh anggota grup yang ada di sini. Kamu jangan permalukan agamamu. Ingat, ini akan saya angkat di konten YouTube, paham? Seluruh dunia akan menyaksikan mulut besar kau itu. Kamu nggak usah mengajarin saya. Pijakan kronologis imanmu itulah yang justru yang harus kita bahas. Kamu katakan kau nyembah Yesus karena Yesus itu adalah Bapa, karena Yesus itu keluar dari Bapa. Saya sudah jelasin samamu. Ya, ungkapan Yesus keluar itu jelas, terurai, terinci, sistematis saya sudah jabarkan samamu. Bahwa Yesus ratusan kali bahkan dia menyebut dirinya sebagai anak manusia. Paham? Berarti yang keluar dari Maria itu adalah manusia. Nah sekarang kau katakan yang keluar dari Bapa itu adalah Tuhan, karena Bapa adalah Tuhan. Saya minta pertanggungjawabanmu sekarang. Yesus keluar dari Bapa itu maksudnya kayak mana coba? Sebelum saya ngajarin kau terlebih dahulu, saya ingin tahu sejauh mana pemahamanmu tentang konsep imanmu ini. Yesus keluar dari Bapa itu maksudnya kayak mana? Jabarkan, jelaskan. Kamu nggak usah ngibul kemana-mana. Oke, siap. Berdua kita tentukan topiknya. Saya ladeni kamu hari ini. Siap? Coach Luke dari tadi juga banyak bicara kamu ya. Saya tuh kesalnya gimana ya? Kamu tuh terlalu merendahkan saya semalam kan? Saya maklum sih, untuk menutupi kelemahan itu harus kamu merendahkan orang. Gak apa-apa. Tapi kamu harus membuktikan bahwa kamu itu lebih paham tentang Kristen daripada saya gitu. Dengan mengatakan saya itu bodoh. Iya toh? Kamu ngatain saya bodoh kan? Nah sekarang saya minta pertanggungjawaban kamu. Kalau kamu itu pintar dari saya, sekarang jelasin. Yesus keluar dari Bapa itu maksudnya kayak mana? Ya, temanya itu. Yesus adalah Bapa karena dia adalah sesuatu yang keluar dari Bapa. Nah sekarang kamu jelasin sama kita yang ada di sini. Pernyataan bahwa Yesus keluar dari Bapa itu maksudnya kayak mana? Jelasin. Ya, lumba-lumba, saya di sini sebagai admin ya. Biar saya akan kosongkan ya. Jalur ini saya akan kosongkan. Ya, kalau mau Anda terima hatuhannya gitu dengan Bang Zulkifli. Mau nggak? Saya di sini sebagai admin gitu. Dan saya akan kosongkan ya. Oke, sangat bagus sekali itu yang saya harapkan. Silakan menyaksikan bagaimana Bung Zulkifli saya akan preteli siang ini satu demi satu sesat pikirnya terhadap kekristenan. Dan siap, ketika saya bertanya, dia harus menjawab. Oke, sangat bagus. Ide Anda itu sangat bagus sekali. Mantap. Saya nantikan Zulkifli hari ini. Oh, sangat bagus sekali. Justru kalau ada YouTube-mu viewernya 100 juta, itu sangat saya nantikan. Supaya semakin ketahuan betapa kamu itu salah memahami iman Kristen. Oke, tentukan topiknya. Topik apa sekarang ya? Pendek-pendek aja, nggak usah panjang-panjang. Supaya mantap, oke? Nggak usah membual. Sekarang ini udah lama loh, udah hampir sejam loh kita. Buktikan aja dulu pertanyaan saya yang sangat sederhana itu, yang merupakan dasar pijakan imannya orang Kristen. Ya, Yesus keluar dari Bapa itu maksudnya kayak mana? Jelaskan. Kawan, kamu tidak usah menambahi dan mengurangi apa yang saya katakan. Yesus keluar dari Bapa itu pernyataan Yesus. Mengapa Yesus mengatakan bahwa aku datang dan keluar dari Bapa? Karena memang dia adalah firman yang kekal ada dalam diri Bapa. Jadi Yesus itu bukan Bapa yang keluar dari Bapa, tapi firman-Nya Bapa itu yang keluar jadi manusia. Makanya kamu itu suka menambah, suka mengurangi, seperti iblis, kawan. Loh, saya Muslim, saya ngaku Yesus itu datang dari Bapa, Yesus itu keluar dari Bapa. Maksudnya nih, dengar baik-baik nih. Ketika umat Islam mengakui bahwa Yesus itu adalah utusan Allah, itu berarti umat Islam sudah mengakui Yesus itu adalah esensi yang keluar dari Allah. Maksudnya firman yang Allah kehendaki, ya, kehendak Allah, di mana dia menghendaki terciptanya sosok makhluk bernama Yesus yang datang membimbing Bani Israel menuju kepada dirinya, itu jelas. Itulah yang Islam imani, bahwa Yesus itu adalah Rasulullah, utusan Allah. Itu jelas ya. Nah sekarang kamu keluar dari konsep itu, kamu tidak mengimani itu. Kalau Anda tidak mengimani itu, nah tugas Anda sekarang bagaimana? Ya. Apa tuh? Tunggu. Di dalam ayat ini sangat jelas Yesus mengatakan aku datang dan keluar dari Bapa. Bagaimana caranya? Karena memang Yesus firman menjadi manusia. Tentu karena firman itu ada di dalam diri Allah, ketika firman-Nya diutus menjadi manusia, maka firman itu harus keluar dari dalam diri Allah. Makanya dikatakan oleh Yesus, aku datang dan keluar dari Allah. Ingat, Allah kami maha kuasa, tidak seperti Allahmu yang tidak memiliki firman. Ya, bahkan kamu itu nanti akan saya tanya nanti, kau bilang nanti Allah menciptakan firman lagi, kau bilang. Oke ya?
Jadi kalau cuma paparanmu seperti ini, berarti kamu tidak memiliki ilmu sama sekali kalau hanya menjelaskan seperti itu. Umat Islam juga mengakui Yesus itu berasal dari Bapa. Alam semesta ini berasal dari Allah. Tidak ada yang berasal dari setan. Semuanya berasal dari Allah. Karena yang menciptakan segala sesuatunya baik di langit maupun di bumi dan juga yang di antara keduanya itu adalah Allah. Adalah Tuhan. Nah, Yesus berasal dari Bapa. Matahari berasal dari Allah. Alam semesta ini semua berasal dari Allah. Dengan kata lain keluar dari kehendak Allah. Apa istimewanya Yesus coba? Nah, berarti kamu tidak punya konsep yang lebih daripada konsep yang ada. Bahwa Yesus itu keluar daripada Allah, maksudnya Yesus itu adalah utusan Allah. Jadi apa istimewanya? Nah, terbukti kan bahwa kamu itu hanya menyembah ciptaan, menyembah makhluk yang berasal dari Allah. Iya kan? Saya tadinya itu berpikir bahwa Yesus itu keluar dari Allah, maksudnya Allah itu merubah wujud menjadi Yesus. Gitu. Tapi ternyata cuma mengatakan Yesus itu berasal dari Allah. Ya udah selesai. Alam semesta ini juga semuanya berasal dari Allah. Paham? Disinilah kamu tidak memahami ajaran Alkitab tentang arti kata firman. Firman itu kekal ada dalam diri Allah, makanya baca Yohanes pasal 1 itu. Pada mulanya adalah firman, firman bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Dalam bahasa Yunani kata adalah di situ memakai kata emi. Emi itu artinya ada, berada, tinggal, terus-menerus, tetap ada. Jadi firman itu ada di dalam diri Allah. Firman itulah yang diutus Allah jadi manusia. Jadi karena firman berasal dari dalam diri Allah, maka tepat Yesus mengatakan aku datang dan keluar dari firman bukan. Andalan kamu Yohanes 1 ayat 1. Ya, pada mulanya adalah firman. Ya, segala sesuatu ciptaan itu pada mulanya adalah firman. Semua yang dikehendaki oleh Allah itu difirmankan oleh Allah. Allah menghendaki menciptakan matahari, diawali dengan firman. Yesus juga ingin diciptakan diawali dengan firman. Tetapi siapa Yesus menurut Yesus? Yesus adalah ciptaan Allah. Yesus mengatakan dirinya bukan Tuhan. Aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapakmu, Allahku dan Allahmu. Yohanes 20 ayat 17. Jadi maksud Yesus keluar dari Bapa itu apa? Kamu belum sentuh pertanyaan itu. Tanya saya bilang, kamu tidak mengenal Yesus berdasarkan Alkitab, tapi kamu mengenal Isa Al-Masih yang berdasarkan Quranmu. Di situ ya. Ya firman Allah menjadi manusia, makanya datang dan keluar dari Allah. Yang diutus ya firmannya. Pertanyaannya sekarang apakah firman itu ciptaan Allah atau tidak? Firman Allah kekal. Ini yang tidak kamu pahami, tidak kamu mengerti. Tapi memang karena kamu orangnya kuluk-kuluk ya beginilah. Ya jadi saya sangat memaklumi nalarmu itu begitu amburadul dalam memahami siapa Yesus berdasarkan Alkitab. Ya, banget. Kamu jangan curhat. Yang saya utarakan samamu itu adalah konsep pengajaran Yesus. Saya tidak menyentuh esensi Al-Quran. Paham? Jika aku memuliakan diriku sendiri, maka kemuliaanku itu sedikit pun tidak ada artinya. Allahkulah, Tuhankulah yang memuliakan aku. Yohanes 8 ayat 54. Terus pernyataan bahwa Yesus keluar dari Bapa itu maksudnya apa? Matius 18 ayat 19. Permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa Tuhanku di surga. Mengapa kau katakan aku baik? Tidak ada yang baik selain daripada Tuhanku yang ada di surga. Markus 10 ayat 18. Matius 19 ayat 17. Hanya satu yang baik, turutilah perintah Tuhanku. Matius 4 ayat 10. Engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia saja engkau berbakti. Fakta Yesus mengajarkan siapa dirinya. Nah, konsep Kristen, Yesus keluar dari Bapa. Itu maksudnya kayak apa? Coba kamu jelasin. Matahari bukan berasal dari Allah, tapi diciptakan Allah. Yesus berasal dari Allah, matahari diciptakan Allah. Mengerti nggak arti kata berasal dengan diciptakan? Disinilah kegagalan cara nalarmu. Ya, kau tak bisa bedakan. Matahari dan semuanya itu diciptakan. Dicipta. Bagaimana Allah mencipta matahari? Dengan berfirman. Bagaimana Allah berfirman? Karena Allah memiliki firman. Yesus itu siapa? Firmannya Allah yang olehnya Allah menciptakan segala sesuatu. Hai Jukilvi. Matahari itu berasal dari Allah. Alam semesta ini berasal dari Allah. Semua yang ada di alam semesta ini, langit dan bumi, semua berasal dari Allah. Jadi kata berasal itu berarti dia memiliki awal. Yesus memiliki awal. Ya, memiliki awal di mana buktinya Yesus memiliki awal? Sebelum Maria dan Yesus itu nggak ada. Ya,
Jadi ketika Anda mengatakan Yesus, kamu tidak memahami Alkitab, kamu nggak memahami Yesus, justru Anda yang tidak memahami Yesus. Yesus banyak kali mengajarkan kepada murid-muridnya seperti apa dia dan seperti siapa dirinya. Engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Matius 4 ayat 10. Yesus berkata di dalam Matius 23 ayat 8, hanya satu Tuhanmu. Ya. Kemudian di dalam Markus 12 ayat 29, Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa. Kata kita itu Yesus mendudukkan dirinya sebagai hamba Tuhan. Ngerti? Paham? Jadi kalau Anda mengatakan Yesus itu adalah Tuhan, buktinya pada mulanya adalah firman. Nah, saya jawab, segala sesuatu yang ada di muka bumi ini pada mulanya adalah firman. Pada mulanya adalah kehendak Allah. Allah berkehendak untuk menciptakan ciptaannya yang Dia inginkan, maka terjadilah Dia. Itu yang perlu kamu pahami dengan baik. Jadi Yesus itu berasal dari firman. Maksudnya berasal dari perkataan Allah, berasal dari kehendak Allah, berasal dari kemauan Allah, sehingga Yesus itu tercipta. Buktinya ketika Allah menghendaki Yesus itu tercipta, Maria hamil. Paham? Jadi Maria hamil itu adalah proses awalnya Yesus diciptakan. Ngerti enggak kamu? Paham enggak sampai sini? Nah, kalau kamu tidak paham, maka saya jelaskan sama kamu, pelajari siapa Yesus menurut Yesus. Jangan kamu pelajari siapa Yesus menurut mimbar gereja. Ngerti? Bung Cukipli, kamu itu kembali menunjukkan bahwa kamu tidak mengerti Alkitab, tapi merasa mengerti Alkitab. Kamu saja tidak bisa membedakan beda arti kata firman dengan berfirman. Firman dengan berfirman itu beda, Pak Cukipli Kolo-Kolo. Firman itu kata benda. Artinya dia memiliki eksistensi keberadaan, maka dia disebut kata benda. Sedangkan berfirman itu kata kerja. Jadi kata kerja, langit dan bumi dan segala isinya ada karena Allah berfirman. Tetapi firman Allah sudah ada di dalam diri Allah sebelum Allah berfirman. Jadi firman Allah bukan ciptaan. Sedangkan Yesus itu adalah firman-Nya sendiri yang olehnya Allah menciptakan segala sesuatu. Allah turunkan, Allah nuzulkan, datang menjadi manusia melalui rahim perawan Maria. Jadi kembali lagi kamu menunjukkan bahwa kamu tidak mengerti arti kata berfirman dengan kata firman. Oke? Sudah saya tunjukkan beberapa kesalahanmu, tapi kamu tidak sadar. Kali kamu sedang ada macet logika, oke? Kamu mau curhat seperti apapun, dengan konsep itu kamu tidak akan mampu untuk memberikan saya pemahaman di mana Yesus itu adalah Tuhan. Kenapa? Karena dalil yang kamu gunakan itu adalah Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Berarti Yesus itu pada mulanya adalah perkataan. Paham tidak kamu? Ya. Kamu pikir Yesus itu langsung tercipta begitu saja? Tidak. Yesus itu tercipta nanti setelah Allah berkata-kata. Makanya dikatakan pada mulanya adalah firman. Meskipun himne Plato yang diambil untuk dijadikan sebagai konsep di dalam Yohanes 1 ayat 1, tapi perlu kamu pahami juga, ya, bahwa konsep firman menurut asal-usul daripada ayat ini, itu mendudukkan logos sebagai perantara antara Tuhan dengan manusia. Paham tidak kamu? Lalu kemudian, Yesus itu mengajarkan dirinya bahwa Tuhan satu-satunya itu adalah esensi yang ada di langit. Yesus tidak pernah menyebut dirinya sebagai Tuhan. Sebagaimana Tuhan menyatakan diri dengan tegas di dalam menyatakan esensinya. Imamat 19 ayat 31. Yesaya 43 ayat 11. Tuhan itu menegaskan dirinya Tuhan. Tidak seperti Yesus, justru menunjuk dirinya bukan Tuhan. Apa buktinya? Matius 6 ayat 19. Bapa kami yang ada di surga. Matius 5 ayat 48. Bapa Allahmu dan Allahku yang di surga adalah sempurna. Matius 10 ayat 32. Di depan Allahku yang di surga. Matius 12 ayat 50. Allahku yang ada di surga. Matius 12 ayat 50. Allahku yang ada di surga. Matius 15 ayat 13. Allahku yang ada di surga. Matius 16 17. Allahku yang ada di surga. Yohanes 6 32 sampai 33. Allahku yang memberikan kamu roti dari surga. Matius 18 ayat 10. Allahku yang ada di surga. Matius 18 ayat 19. Allahku yang ada di surga. Matius 7 21 sampai 23. Allahku yang ada di surga. Jadi Yesus ketika mengajarkan kepada murid-muridnya Bani Israel senantiasa mendudukkan dirinya sebagai hamba. Maka jangan heran murid-muridnya tidak ada yang mengajarkan, murid aslinya tapi ya, bukan yang penulis kitab kanonik. Mereka tidak pernah mengajarkan Yesus itu adalah Allah itu sendiri. Tidak. Makanya saya tanya samamu tadi, apa yang kamu pahami dengan pernyataanmu sendiri Yesus keluar daripada Bapa? Ternyata kamu hanya mengambil dari Yohanes 1 ayat 1. Kalau Yohanes 1 ayat 1 mah itu sudah jelas. Yesus itu pada mulanya adalah firman. Ya, sama matahari itu pada mulanya adalah firman. Matahari itu pada mulanya perkataan. Matahari itu tidak akan pernah tercipta menjadi matahari sekiranya Allah tidak berfirman. Yesus tidak mungkin menjadi manusia, Maria tidak mungkin menjadi hamil kalau Allah itu tidak berfirman. Maka Yesus dikatakan pada mulanya adalah firman. Jadi pernyataan Yesus keluar dari Bapa itu maksudnya firman Allah keluar dari mulutnya menginginkan Maria hamil dan melahirkan sosok Nabi dan Rasul untuk Bani Israel. Terciptalah Yesus.
Itu konsep yang sesungguhnya, tanpa dipretelin, tanpa diembel-embelin, tanpa diakal-akalin. Ya, Allahku yang ada di surga. Siapa yang mengucapkan itu? Yesus. Berarti dia bukan Allah karena dia mengatakan Allahku. Ini juga kalimat adalah yang sebenarnya di situ adalah Elohim Adonai. Ya, Adonai artinya sembahanku ada di surga. Elohim, sembahanku ada di surga. Elohim ada di surga. Elohimku ada di surga. Maksudnya penciptaku ada di surga. Jadi kalau kamu mengatakan Yesus itu keluar dari Bapa, itu sudah menyatakan Yesus itu ciptaan. Karena semua yang keluar dari Bapa itu adalah ciptaan. Yang melekat pada diri Bapa itu adalah sifat, esensinya. Esensi Bapa tidak akan pernah keluar dari dirinya. Yang keluar dari dirinya itu adalah ciptaan. Paham kamu? Bro, kamu itu, makanya saya bilang, kamu selalu menunjukkan kegagalanmu. Yesus tidak. Kamu tidak bisa membedakan arti kata Tuhan dengan kata Allah. Makanya Yesus memuliakan Allah Bapanya. Iya. Bahkan dengan demikianlah maka Yesus melakukan segala sesuatu untuk kemuliaan Bapa itu. Yesus mengatakan makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan seluruh pekerjaannya. Jadi di dalam Yohanes pasal 5 ayat 23, semua orang harus menghormati Yesus sama seperti mereka menghormati Bapa. Bayangkan itu ya. Cuma kamu nggak mengerti Alkitab, tapi baru nanti kamu tambah-tambahilah. Berfirman dengan firman kamu tak bisa bedakan. Utusan dengan ciptaan kamu tidak bisa bedakan. Udah beberapa kejanggalan-kejanggalan yang kamu pertontonkan di sini. Oke, nanti live lah di Gahra Mualaf biar langsung enak didengar orang. Jangan kayak gini, V-nya pendek-pendek. Oke ya. Kamu pandai bicara. Sekarang kamu ingin membedakan antara Tuhan dengan Allah. Kamu ngambil kata Allah itu juga dari Quran. Ya. Lalu kalau kamu katakan ada definisi perbedaan antara Tuhan dengan Allah, coba kamu secara tekstual. Original teks kitabmu itu Allah itu apa penyebutannya? Dan original teks dari kitabmu Tuhan itu apa penyebutannya? Jadi kamu jangan mau nipu dirimu sendiri, menipu orang tapi ternyata kamu cuma nipu dirimu sendiri. Ya. Jadi konsep yang kamu ajarkan Yesus keluar dari Bapa itu jelas. Yesus itu adalah ciptaan Bapa, ciptaan Allah, ciptaan Tuhan, ciptaan Elohim, ciptaan YHWH. Paham? Segala sesuatu yang keluar dari Bapa itu adalah ciptaan, bukan Bapa itu sendiri. Kalau Bapa itu sendiri tidak keluar dari dirinya, tapi melekat pada dirinya, itulah yang disebut dengan sifat. Sifat Allah itu menyatu dengan esensinya. Paham kamu? Tapi yang keluar dari dirinya itu adalah ciptaan. Ngerti nggak? Apa kamu ingin mengatakan ketika kamu beolmu itu adalah kamu? Mau? Apakah ketika kamu merekam suaramu, masukkan ke dalam kaset itu yang ada suaramu di dalam itu adalah kamu? Mau? Ngerti nggak? Jadi apa yang keluar dari diri kau itu bukan dirimu. Begitu juga Allah. Apa yang keluar dari diri Allah itu bukan Allah, tetapi sesuatu yang bakal menjadi ciptaan. Makanya di dalam kitab Bilangan dikatakan apa yang keluar dari bibirku, dari mulutku, kata Allah, tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia sebelum apa yang kuinginkan itu terjadi. Iya sama. Ketika Allah menghendaki Maria melahirkan seorang anak, itulah yang terjadi. Maka Yesus dikatakan keluar dari Bapa. Apa yang keluar dari Bapa? Perkataan. Perkataan yang keluar dari Bapa itulah yang mana analisanya mengatakan saya ingin Maria hamil melahirkan anak bernama Yesus. Makanya malaikat datang menyampaikan kepada Yusuf kan, Yusuf, jangan anak yang dikandung oleh Maria yang adalah tunanganmu itu kelak akan lahir dan kamu namai menjadi Yesus. Itulah firman Allah. Firman Allah datang kepada Yusuf. Firman Allah datang kepada Maria. Itulah dikatakan pada mulanya adalah firman. Jadi esensi, prosesi dan kronologis kejadian, firman itu datang kepada Yusuf bahwa Maria akan hamil. Prosesi itu datang kepada Maria bahwa Maria itu akan hamil. Itulah dikatakan pada mulanya adalah firman. Ya, paham kamu sampai di sini? Jadi kalau ada yang mengatakan pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah. Betul. Kenapa dikatakan firman itu bersama-sama dengan Allah? Karena Allah memiliki sifat al-kalamnya. Apa itu? Kemampuan berkata-kata. Jadi Allah itu tidak kursus, ya, tidak belajar untuk berkata, tetapi ada yang dia miliki, yaitu sifat. Sifatnya itulah yang mengakibatkan dia mampu berkata-kata. Sehingga dikatakan perkataannya itu terlontar dari mulutnya, sehingga dikatakan ciptaan itu semuanya berasal dari Allah. Semua keluar dari Allah. Yesus keluar dari Allah. Makanya dikatakan pada mulanya adalah firman. Betul. Zulkifli pada mulanya adalah firman. Allah menghendaki saya hamil sehingga Zulkifli dilahirkan. Berarti saya pada mulanya adalah firman. Begitu juga matahari. Jadilah terang, maka jadi matahari. Nah, berarti matahari itu tidak terjadi sebelum Allah tidak berfirman. Sebelum Allah berfirman. Artinya pada mulanya matahari itu adalah firman. Paham tidak kamu sampai di sini? Kalau tidak paham, kurangi makan babi. Biar otak kau itu bisa berfungsi dengan baik. Nggak usah kau banyak cakap lagi ya Pak Zulkifli ya. Jadi yang pertama, dalam diskusi ini saya tunjukkan ada 3 kegagalan total. Yang pertama, kamu tidak bisa membedakan beda arti kata Tuhan dengan kata Allah. Lord dan God
theos dan kurios. Itu yang pertama. Yang kedua, kamu tidak bisa membedakan arti kata diciptakan dengan diutus. Yang ketiga, kamu tidak bisa bedakan arti kata berfirman dengan firman. Sudah 3 kegagalan total yang kamu pertontonkan dalam diskusi ini. Sementara kami sebagai orang Kristen sangat-sangat bisa membedakan, saya secara pribadi, beda arti kata Tuhan dan Allah, beda arti kata menciptakan dan diutus, beda arti kata berfirman dengan firman. 3 hal ini sudah kegagalanmu yang sangat-sangat fatal dalam diskusi kita hari ini. Dan memperbaiki kegagalan yang 3 ini, maka sangat tepat saya katakan, kamu kudu belajar ilmu logika dan filsafat, baru kamu bisa berbicara dengan saya. Saya anggap kamu itu, maaf ya, sangat-sangat tidak cerdas. Mulut besar, tapi pemahaman nol. Mulut besar, tapi isi otak nol. Oke? Sudah cukup ya? Kalau di Graham Walam saya buat kayak gini, betapa malunya kamu. Itu kamu cuma bersilat lidah kamu tuh. Saya udah kenal karakter kamu tuh. Kemampuanmu hanya bersilat lidah. Sayang sekali, kebenaran itu tidak bisa hanya berdasarkan atas silat lidah. Saya menjabarkan konsep berdasar daripada dalil yang ada dalam kitabmu. Saya menjabarkan konsep berasal daripada pemahaman dan penjabaran Yesus sebagai guru kepada Bani Israel. Bukan asal-asalan saya. Makanya saya katakan saya itu lebih paham Kristen daripada kamu. Ya, kau mau lari kemana coba? Saya sudah jabarkan semua kan. Saya uraikan semuanya. Dan apa yang kamu tuduhkan kemudian? Kamu itu tidak mengerti apa itu firman, apa itu perkataan, apa itu theos, apa itu logos, apa itu Tuhan, apa itu lar, apa itu God. Cuman itu aja kamu bisa. Itu yang kamu punya amunisi untuk melawan saya di Graham Walam. Jadi kamu itu jangan sesumbar kalau kau bicara. Saya itu memaparkan dalil, bukan asumsi. Coba kau tengok dan dengarkan baik-baik. Di dalam Matius 19 ayat 17. Kenapa engkau memanggil aku guru yang baik? Yesus dipanggil guru aja kagak mau dia. Apalagi dipanggil sebagai Tuhan. Apalagi dipanggil sebagai pencipta. Makanya Yesus mengatakan, "Wahai Bani Israel, maukah kau kutunjukkan kepada siapa engkau takut? Takutlah kepada Dia, bukan kepada saya. Takut kepada Dia. Siapa? Yang ada di surga. Wahai Bani Israel, kau mau masuk ke dalam kerajaan Allah? Mau enggak kamu? Mau. Caranya apa? Hidup kekal itu adalah engkau mengenal satu-satunya Allah yang benar. Terus kamu siapa Yesus? Dan mengenal aku sebagai utusannya." Nah, ngerti nggak kamu itu? Jadi ada 2 konsep kunci keselamatan menurut Yesus. Pertama, mengakui Allah satu-satunya Tuhan. Dan kedua, mengakui Yesus sebagai utusan Tuhan. Paham? Sebagai utusan, Yesus tentu keluar daripada Allah. Nah, segala sesuatu yang keluar dari Allah tentu bukan Allah. Segala sesuatu yang melekat pada diri Allah tentu adalah Allah. Tapi yang keluar dari Allah itu bukan Allah. Nah, apakah alam semesta ini keluar dari Allah? Yes. Apakah matahari keluar dari Allah? Yes. Apakah Yesus keluar dari Allah? Yes. Tapi semua ciptaan itu bermuara kepada firman. Paham? Kamu ingin mengatakan Yesus itu adalah firman? Bohong. Itu hanya plesetan aja tuh. Firman itu original teksnya jelas. Kamu mau lari ke bahasa Ibraninya boleh. Kamu mau lari ke bahasa Yunaninya boleh. Semuanya mengatakan firman itu adalah perkataan. Endingnya kamu baca Yohanes 17 ayat 8. Apa kata Yesus di situ? Kalau Yesus itu adalah firman, coba kamu tengok, dengarkan baik-baik pernyataan Yesus. Segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Berarti Yesus menerima firman kan? Nah, kalau kau katakan firman itu adalah Yesus, terus yang diterima Yesus itu apa? Hah? Kamu itu. Jadi saya katakan sama kamu, saudara lumba-lumba ya. Saya agak ngegas sedikit karena saya semalam itu dengarkan kamu ngomong, terlalu sesumbar kau itu. Ya, seakan-akan kamu itu paham Kristen. Kamu itu kalau mau paham Kristen belajar sama saya. Saya ajarin kau. Kau mau belajar dari sisi mananya saya kasih. Mau konsep apanya pun saya kasih. Ya, jadi Yesus mengatakan engkau diberi melihatnya untuk mengetahui bahwa Tuhanlah Allah, bukan aku. Tidak ada yang lain kecuali Dia, bukan aku. Itu pernyataan dan pengajaran Yesus. Paham? Ketika Yesus masuk di sinagog, Yesus itu senantiasa mengajarkan kitab mana? Ulangan. Mana lagi? Yesaya. Tidak pernah mengajarkan Matius, Lukas, apalagi surat Paulus. Berarti pengajaran Kristen, Yesus tidak pernah ajarkan. Yang mengajarkan pengajaran Kristen adalah Paulus, pendiri Kristen itu sendiri. Yesus sendiri tidak pernah mengajarkan dirinya itu adalah firman dan firman itu adalah Allah. Nggak pernah. Ya, jadi pijakan ketika kita menjabarkan ajaran Yesus harus kepada kitab yang dibacakan Yesus di dalam sinagog. Kenapa? Karena Yesus mengajarkan hal itu. Ngerti kamu? Pak Zulkifli, kolo-kolo, ada 3 kegagalanmu yang sudah saya tunjukkan di dalam memahami ajaran iman Kristen. Yang pertama, kamu tidak bisa membedakan arti kata Tuhan dengan kata Allah. Kamu tidak bisa membedakan arti kata firman dengan berfirman. Kamu tidak bisa membedakan arti kata diutus dengan diciptakan. Dan kamu tidak bisa mengerti kapan firman Allah ada di dalam diri Allah. Kamu tidak bisa mengerti. Jadi, saya mau tegaskan sama Pak Zulkifli, kolo-kolo, kamu itu hanya besar mulut, tapi nalar tak jalan. Cetek. Oke ya? Jadi saya pikir sudah selesai. Tidak ada artinya lagi berbicara dengan nalarmu yang benar-benar isinya itu tidak ada.
Selama kamu tidak bisa membedakan arti kata Tuhan dan Allah, tidak bisa membedakan arti kata firman dengan berfirman, tidak bisa membedakan arti kata diutus dengan diciptakan, maka saya katakan kamu sudah gagal total. 3 ini saja sudah cukup membuktikan kamu itu sangat-sangat tidak mengerti iman Kristen. Itu saja. Jadi tolong perbaiki nalarmu tentang 3 hal ini saja dulu. Kalau ini sudah kamu bisa membedakan, oke, hadapi saya. Percuma saya menghabiskan waktu dengan orang seperti Anda. 3 hal ini saja kamu tidak bisa membedakan. Gak ada guna bicara samamu, kawan ya. Oke, saya sudah mengerti nalarmu, jadi saya katakan kamu itu besar mulut. Nanti kalau kita ketemu lagi di Zoom, tolong usulkan sama kawanmu bahwa kita berdua duet, atau kalau kamu mau kita di Geraham Walap ya. Saya sangat rindu membungkam kamu yang besar mulut itu. Dalam nama Yesus kamu pasti akan saya bungkam. Ya, beginilah kemampuanmu. Dari sejak saya kenal kamu beberapa tahun yang lalu, kemampuanmu itu cuma kayak gini. Diajak berdiskusi secara nalar nggak mampu. Kita jabarkan tentang dalil nggak mampu. Data-data valid kita serahkan, kamu nggak mampu. Kamu hanya bisa klaim, curhat, asumsi. Itu aja yang bisa kamu lakukan. Ya. Padahal pernyataan kata Allah itu kamu ambil, Lembaga Alkitab Indonesia ambil dari Quran. Dalam bahasa aslinya kitabmu, ya, bahasa Greek, itu tidak ada itu kata Allah, nggak ada. Jadi kau pandai-pandaian aja tuh nipu-nipu dirimu sendiri. Saya tidak paham kata Allah, tidak bisa membedakan kata Allah dengan Tuhan. Nenekmu kiper, ya. Justru saya sedang menjelaskan samamu, konsep Tuhan itu awal mula diajarkan oleh siapa? Seperti apa esensi Tuhan itu diajarkan? Nah, di Keluaran 20 ayat 23 nih, dengarkan baik-baik. Akulah Tuhanmu. Akulah Tuhanmu, akulah Tuhanmu yang telah membebaskanmu dari negeri Mesir. Engkau tidak ada memiliki Tuhan-Tuhan lain selain aku. Itu pernyataan Tuhan. Nah, bagaimana dengan Yesus? Kalau dia adalah Tuhan, ada nggak pernyataannya seperti itu? Tidak. Justru berhamburan ayat mengatakan, Tuhanku yang di surga, Tuhanku yang di surga, Tuhan kami yang di surga, Bapakku yang di surga, Bapakku yang di surga, Allahku yang di surga, Elohimku yang di surga, Adonaiku yang di surga. Jadi mau kayak mana lagi coba? Kau mau memaksakan Yesus yang adalah manusia biasa, dilahirkan, disusui, ditampar, dibunuh, diseret. Kau mau paksakan dia jadi Tuhan? Mau konsep apa pula kamu mau jabarkan? Apalagi orang yang paham kitabmu. Ya, kalau Yesus itu Tuhan, maka dia juga akan mengatakan, akulah Tuhan, akulah Tuhan, akulah Tuhan. Tapi faktanya kan tidak. Hampir 3 tahun Yesus mengajarkan kepada Bani Israel bagaimana Bani Israel bisa mentauhidkan Elohim. Ya, jelas sekali kok konsep yang diajarkan Yesus. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan yang benar. Paham? Jadi apa yang kamu ajarkan ini? Apa yang menjadi amunisi kamu mau menghadapi saya head to head? Nggak ada. Ya, nggak ada. Yesus itu dipanggil untuk menjadi guru saja, dia tidak baik, dia tidak mau. Ya, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Ini pernyataan-pernyataan seperti ini, kalau orang-orang pembulsit kayak kamu, pasti kau akan mengatakan, di situ kan Tuhan huruf kecil, ya, tidak ada Tuhan huruf T-nya huruf besar, bukan T-nya huruf kecil, T-nya huruf kecil, bukan T. Itu tidak dikenal grammar seperti itu, ejaan seperti itu di dalam bahasa Ibrani, apalagi di dalam bahasa Yunani, apalagi bahasa Ibrani. Paham kamu? Jadi kamu jangan membodoh-bodohi. Maksudmu membodoh-bodohi orang, tapi ternyata kamu nampak sekali bodohnya. Bro, memang saya tidak mau kamu tidak akan bisa memahami Yesus. Kenapa? Karena kamu itu memang sudah mengunci dirimu sendiri dan mengeraskan hatimu terhadap penjelasan. Oke? Artinya siang hari ini, saya sudah bongkar 3 kegagalanmu memahami iman Kristen. Artinya, iman saya sebagai seorang Kristen tidak seperti yang kamu pahamkan. Artinya, kamu itu tidak memahami Alkitab dengan benar. Tetapi kamu memahami Alkitab seperti iblis memahami Alkitab. Oke? Cukup. 3 hal itu sudah terbuka hari ini. Kamu tidak bisa membedakan arti kata Tuhan dan Allah, tidak bisa membedakan berfirman dengan firman, tidak bisa membedakan arti kata diutus dengan diciptakan. Kalau kamu tidak bisa memperbaiki logika dan nalarmu, ilmu logikamu tidak bisa memahami hal ini. Saya katakan, kamu levelnya belum sampai untuk berbicara dengan saya ya. Tolong gurumu siapa yang mengajari kamu ilmu logika atau filsafat, suruh hadapi saya ya. Maaf saya agak ngegas sedikit ini ya. Oke, cukup sampai di sini untuk siang hari ini. Admin silakan ya. Saya pikir dia ini cerdas, tapi 3 hal itu saja tak bisa dipahami. Saya pikir sudah selesai. Oke ya. Jadi sudah cukup. 3 hal ini aja dulu ya, Pak Zulkifli perbaiki ya. Kalau kamu masih tetap berpikir seperti pemikiranmu terhadap 3 hal ini, saya katakan kamu tidak ada gunanya berbicara. Artinya, kamu itu ngomong besar, data 0. Ocehanmu ini lakunya di gereja, tapi tidak berlaku kepada orang yang mengasihi Allah dengan akal budi seperti saya ini. Ya,
Saya maklumi. Dari sejak beberapa tahun yang lalu kita udah kenal kan. Dan pemahamanmu tentang imanmu ya cuman imani saja. Ketika orang menjabarkan imanmu berdasarkan ajaran Yesus, apa yang kamu katakan? Kamu kan tak mampu membedakan antara firman dengan berfirman. Kamu gak bisa membedakan antara Allah dengan Tuhan. Itu aja terus kamu mutar-mutar. Terus sampai kapan kamu bisa sampai kepada esensi pengajaran Yesus? Apa yang Yesus ajarkan tentang Tuhan? Apa yang Yesus ajarkan tentang dirinya? Apa yang Yesus ajarkan tentang kitab suci? Tidak pernah kau sampai ke sana. Kamu hanya mentok di mana? Bagaimana bisa mendudukkan Yesus yang adalah manusia itu menjadi Tuhan? Di situ aja kau mutar-mutar. Bagaimana bisa mendudukkan esensi pencipta itu sebagai roh? Di situ aja kau mutar-mutar. Bagaimana bisa mendudukkan pengarang kitab kanonik yang adalah wartawan lepas, bukan utusan Yesus, bukan murid Yesus, sebagai rasul? Di situ aja kau mutar-mutar. Makanya saya katakan samamu, saya lebih paham. Kekristenan itu saya jauh lebih paham daripada kamu. Titelmu sampai S5 pun saya jauh lebih paham. Kenapa? Pijakan saya dalam mengimani sesuatu itu berlandaskan filter akal. Kamu berlandaskan filter asal percaya, asal imani. Apa yang gereja katakan, itu kamu imani. Ya, tapi sungguh tidak akan pernah bisa kamu menang baik secara logika, secara analisa, secara konsep, secara dalil bila kita tabrakan antara pemahaman yang sesungguhnya dengan pemahaman yang hanya berdasar terhadap imani saja. Paham kamu? Jadi kalau kamu sudah nyerah kayak gini, mau kayak mana lagi coba? Saya tidak bisa memaksakan kamu untuk lanjutkan diskusi kalau kamu sudah nyerah. Ya, kamu mundur dari sini dan jangan pernah lagi kau bercita-cita untuk head to head dengan saya kalau iman kalau ilmumu masih seperti ini. Jangan pernah sekali-kali. Ingat, ini saya masih sementara berbicara mengenai konsep. Saya belum menyentuh esensi original teks kitabmu. Paham? Jul, kamu itu kalau bicara sama saya harus pertimbangkan sejarah. Kata Allah itu sudah dipakai kaum pagan sebelum Islam. Karena Islam baru ada setelah Muhammad. Bahkan Muhammad itu menjadi Islam setelah usia 40 tahun udah muncul. Jadi nggak usah lah kayak gitu-gitu. Sama saya itu berbicara data, bukan asal cuap-cuap. 3 topik yang tadi itu dulu kau bahas. Nanti saya bahas tentang Muhammad boleh. Ya, nanti saya bahas Al-Quran, tanya sama kau boleh. Tapi yang 3 hal itu aja udah selesai ya. 3 hal itu tidak bisa kamu pahami. Apa yang kamu pahami tentang 3 hal itu sangat bertentangan dengan iman Kristen. Artinya, apa yang kamu tuduhkan terhadap kekristenan berasal dari kebodohanmu memahami iman Kristen. Saya pikir sampai sejauh ini sudah cukup. 3 poin itu sudah saya dapatkan, jadi tidak ada gunanya lagi bicara sama kamu ya. Kamu jangan ngajarin saya tentang ini. Jangan pernah sekali-sekali kamu merasa lebih pintar dari saya tentang masalah ini. Kamu keliru. Kalau lebih dulu daripada penggunaan kata Allah itu sudah digunakan oleh orang-orang Kristen lebih dulu. Kamu salah. Kamu salah. Yang benar itu adalah Abrahamaik itu sudah menggunakan kata Allah jauh sebelum Kristen menggunakannya. Paham? Ya. Kamu boleh mengatakan lebih duluan Kristen Arab menggunakan kata Allah daripada orang Islam itu sendiri. Yes. Saya sepakat itu. Ngerti saya. Tapi orang Kristen Arab sebelum datang Islam itu jauh lebih duluan keturunan Abraham menggunakan kata Allah. Paham? Dan kami Islam ini mengikuti mila Abraham. Berarti lebih duluan mila Abraham menggunakan kata Allah daripada Bani Kristen. Ngerti kamu? Ya. Kamu mau menjatuhkan Islam kan? Harusnya kamu itu paham. Layaknya saya ingin meluruskan Kristen, saya lebih paham Kristen daripada kamu. Ngerti? Abrahamaik itu menggunakan kata Semitik. Ngerti kamu? Bahasa Semitik itu menggunakan 3 bahasa komponen yang sangat dipahami oleh masyarakat pada saat itu. Pertama Hebrew, Ibrani, Aramaik, Syria, kemudian bahasa Arab. Nah, mereka menggunakan kata Allah, Allaha, Elaha, Eloah. Terus Kristen itu dari mana datangnya? Kok tiba-tiba menggunakan kata Allah di Arab? Mereka niru-niru dari keturunan Abraham menggunakan kata Allah. Ngerti? Jadi kamu harus paham, Kristen itu berasal dari mana? Nih saya ajarkan, sedikit saya ngajarkan tentang sejarah. Kitab Torah itu sebelum Yesus diutus itu sudah ada 1700 sampai 1900 tahun sebelum Masehi. Ngerti? Nah, 1700 tahun atau sampai 1900 tahun, apakah kitab Torah itu, kitabnya Musa itu masih murni sampai abad pertama Masehi? Sedangkan pada masa Musa saja, Musa mengatakan apa di dalam kitabnya, dalam tulisannya? Hei kau yang saya sudah bebaskan dari perbudakan Mesir, sedangkan aku masih ada di tengah-tengah kamu, kalian sudah menunjukkan tegar tengkukmu kepada Allah. Kalian sudah meninggalkan apa yang diperintahkan oleh Allah. Aku cuma 40 hari naik ke bukit, kalian sudah melakukan tegar tengkukmu, kedegilanmu terhadap perintah Allah. Apalagi nanti ketika aku mati. Itu kata Musa loh. Itu kata Musa, asal kamu paham. Itu 1700 sampai 1900 sebelum Yesus itu datang, kitabnya Musa sudah diobrak-abrik oleh bangsa yang tegar tengkuk. Baca Ulangan, baca kitab Kejadian, supaya kamu paham dengan baik. Ngerti? Jadi ketika Musa naik ke atas bukit, diperintahkanlah Harun untuk menggembalakan umatnya. Tetapi apa yang dikatakan oleh Allah? Wahai Musa, lihatlah umatmu, kamu cuma tinggalkan sedikit. Mereka sudah memblokkan akidahmu. Mereka sudah mengangkat lembu untuk menggantikan kedudukanku menjadi sembahanmu.
Itu pernyataan Allah. Itu 1700, 1900 sebelum Yesus itu diutus. Lalu di abad ketiga sebelum Masehi, kitab Musa yang sudah diobrak-abrik oleh mereka yang tegar tengkuk ini, itu kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Septuaginta. Ngerti kamu bahasa Septuaginta? Ngerti? Ngerti? Ya, bahasa Septuaginta itu adalah bahasa Yunani kuno. Jadi ketika Yesus datang, itu bahasa Ibrani jarang lagi digunakan. Sehingga Yesus tinggal menggunakan bahasa Aramaik. Ngerti kamu? Makanya Yesus teriak, menurut konsep imanmu, Eli, Eli, lama sabaqtani. Itu bahasa apa? Bahasa Aram. Ngerti? Jadi pada masa Yesus, orang sudah tidak ada lagi yang menggunakan bahasa Ibrani. Bahasanya Musa. Ya, bahasa kitab Torah, kitab Tanakh itu sudah ditinggal. Orang menggunakan bahasa Aram. Itu bahasa yang sudah sakral, udah jarang orang menggunakan bahasa itu. Bahasa internasional kala itu adalah bahasa Yunani. Nah, ketika kitabmu itu, kitabnya Bani Israel, kitabnya Musa diterjemahkan pada abad ketiga sebelum Masehi dalam bentuk Septuaginta, apakah itu masih bertahan sampai kitabmu di kanon? Tidak. Jadi kamu jangan menganggap dirimu itu lebih paham. Ngerti kamu? Jadi kata Allah itu memang digunakan oleh orang Kristen Arab, Kristen Yahudi pertama kali menggunakan kata Allah. Kenapa? Karena Allah belum memperkenalkan diri secara esensi, secara nama pribadinya kepada umatnya pada kala itu. Tetapi penggunaan kata Allah esensinya lebih dulu digunakan oleh umat Muslim. Siapa mereka? Keturunan Abraham. Dari sanalah kemudian Islam itu muncul. Kristen dari Romawi. Berarti sembahan-sembahan Kristen itu berasal dari kata Theos, berasal dari kata Theon, berasal dari kata Zeus, Pedon, Etudon, dan seterusnya. Jadi kamu jangan ngajarin saya tentang sejarah. Nanti kamu gundul lagi nanti. Sudah kan, ketika saya mengucapkan kebenaran yang bertentangan denganmu, maka kau bilang bersila lidah. Masa kamu lebih tahu Alkitab daripada saya? Saya mendalami Alkitab, saya kuliah cukup tinggi untuk belajar Alkitab, kamu bilang kayak gitu. Saya sedang mengajari kamu hal yang benar dalam memahami iman Kristen. Saya bisa kasih data-datanya si Abrak samamu. Tapi memang karena otakmu sudah karatan dengan kebodohan data, maka saya katakan sudah cukup dulu untuk hari ini ya. Jadi mulai hari ini gak usahlah mulut besar ya. Gak usah mulut besar kayak gitu. Kalau kau centel, oke. Nanti saya minta sama kawan-kawan saya Kristen, diadakan ruang khusus kita berdua. Ada moderator, kita bisa saling bertanya. Baru, mantap. Kalau kau ampun-ampun, tamat riwayatmu kubibit. Aduh, di sini aja kamu sudah muntah darah, gimana sih? Lu yang mulut besar itu siapa? Ini sudah terbukti kamu mulut besar kok, masih juga kamu ngomong kayak gitu. Tapi nggak apa-apa lah, kau hibur diri itu biasa. Cuman saya ingin mengatakan begini kepada saudara saya lumba-lumba. Ya, saya itu ikut debat bukan berasal daripada kebencian, enggak. Justru karena saya sayang sama kalian itu, sampai saya tampil untuk meluruskan akidah kalian terhadap Yesus. Karena saya sayang sama kalian, itulah saya menghabiskan waktu tidak peduli di jalan, waktunya tidur, entah itu di kantor atau dimanapun itu, saya sempatkan untuk meluruskan akidah kalian, pandangan kalian terhadap Allah dan terhadap Nabi Isa atau Yesus alaihissalam. Ya, jadi tidak ada tendensi kebencian. Bukan karena saya digaji, bukan karena saya dicukupi oleh siapapun layaknya kalian yang dibayar oleh misionaris, tidak. Ini murni karena rasa sayang. Saya ingin kalian itu kembali kepada jalan yang benar, menyembah kepada Allah yang disembah juga oleh Yesus. Jangan justru kau menyembah Yesus yang adalah manusia, yang disebut dan dipanggil guru aja dia tidak mau, apalagi disebut sebagai guru. Ya, makanya kamu harus berpikir, kenapa Yesus di dalam Matius 7 kelak akan mengusir orang-orang yang menyeru memanggil dirinya sebagai Tuhan, mengusir orang yang bermukjizat dengan namanya Dia, mengusir orang yang melakukan pengobatan pengusiran setan dengan nama Dia. Kenapa? Harusnya kamu berpikir, kalau Islam itu kelak diusir, maka tipikal atau kriteria yang diusir Yesus itu adalah mereka yang sholat, mereka yang berpuasa, mereka yang bersunat, mereka yang meninggalkan, tidak mengakui Yesus sebagai utusan. Tapi faktanya yang diusir itu adalah orang yang menyeru kepada dirinya dengan Tuhan, menyeru kepada dirinya, mengusir setan dengan nama Yesus, melakukan mukjizat dengan nama Yesus. Itulah yang akan diusir. Harusnya Anda itu berpikir gitu loh. Nah, saya ingin mengatakan sedikit analogi sederhana samamu. Ketika nanti saya bertemu dengan Yesus, saya ditanyai, Zulkifli, kamu kenapa nggak menyembah saya? Jawaban saya sederhana. Gimana ceritanya saya mau menyembah kamu? Wong kamu nggak pernah ngajarin itu kok. Lagian lu sibuk nyembah Allah. Ya, kau kan katakan, murid-muridku mengikuti aku dan mendengarkan perkataanku. Nah, kamu menyembah kepada Allah. Ya, saya nyembah kepada Allah juga dong. Kan saya ingin mencontoh samamu. Kamu puasa, ya saya juga puasa. Kamu sunat, ya saya juga sunat lah. Kamu sujud dalam beribadah, saya juga sujud. Apa yang salah, Yesus? Oh ya udah, kalau gitu kamu benar. Nah, sekarang giliran kamu dipanggil. Lumba-lumba, naibaho, sini kau. Wah, ganteng sekali kau lumba-lumba. Dadamu besar, kekar, perutmu gendut, kepalamu besar, gigimu kuning. Tapi kamu kenapa nggak mau sujud kepada Tuhan yang saya sembah? Siapa yang merintahkan kau lumba-lumba sembah saya?
Nah, jawabmu apa? Apa yang bisa kamu katakan saat itu? Siapa ngajarin kamu nyembah aku, lumba-lumba? Bukankah saya sudah mencontohkan menyembah yang benar itu adalah menyembah Allah yang ada di langit, yang ada di surga, bukan nyembah saya. Yang ngajarin nyembah saya itu siapa? Ayo jawab, lumba-lumba. Kamu mau ngomong apa, Lum? Bingung kan? Lah di dunia ini aja kamu udah bingung. Kamu mah harusnya belajar memahami konsep yang Yesus ajarkan. Matius 7 ayat 21 sampai ayat 23. Yesus katakan apa? Tidak semua orang yang memanggil aku Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan Allah, melainkan mereka yang melakukan kehendak Bapakku yang ada di surga. Nah, sekarang saya tanya, atas kehendak siapa kamu menyembah Yesus? Atas kehendak siapa kamu makan babi? Atas kehendak siapa kamu tidak sunat? Atas kehendak siapa kamu membatalkan hukum Torah? Jawab. Apakah itu atas kehendak Bapaknya Yesus? Tidak kan? Nah, karena itulah kemudian saya tampil sebagai debaters ini bukannya tidak ada tujuan. Dan tujuan saya itu bukannya untuk mencari apa-apa. Saya cuma mau pendeta-pendeta itu berhentilah. Kalau hanya karena rupiah, mending kamu jadi petani, ya jualan es cendol, jualan sayur lontong, daripada kamu keluar-keluar nipu jemaatmu tanpa ada dasar pijakan yang benar. Itu bahaya, dan akhiratmu nanti kekal kau, kesian di neraka itu nantinya. Karena itulah kemudian berterima kasihlah kepada orang-orang yang dari Islam, debater Islam, yang ingin mengajarkan kalian kembali kepada jalan yang benar. Gitu ya, lumba-lumba ya. Jadi selama kamu masih berasumsi, selama kamu hanya punya ilmu cocokologi, selama kamu hanya punya ilmu membelot, kamu jangan pernah bermimpi untuk bisa berdiskusi dengan saya dengan baik, apalagi di forum terbuka. Kasihan, kamu akan malu nanti, ya. Sekarang Jul, tolong dulu kamu jelaskan sama saya, apa bedanya firman dengan berfirman? Kapan Allah berfirman dan kapan Allah memiliki firman? Tolong jelaskan dulu. Perbedaan firman dan berfirman. Firman itu adalah perkataan atau kata. Berfirman adalah berkata. Ya. Firman adalah kata, berfirman adalah berkata. Itu perbedaannya. Banyak cakap kamu itu, banyak cakap kamu, banyak cakap. Mila Abraham itu tertulis di mana? Quran itu datang usia Nabi Muhammad 40 tahun. Hadis ditulis berapa puluh tahun setelah Nabi Muhammad meninggal. Jadi kalian ikut yang mana? Ikut hadis yang ditulis setelah Muhammad meninggal. Siapa yang mengajarkan itu sama kalian? Hadis itu. Apa diajarkan Nabi itu? Orang belum ada di zaman apa Nabi. Udahlah bro ya, semakin kamu banyak cakap, hanya besar mulutmu aja yang ada di sini. Ya, malas aku lihat kau. Pokoknya hari ini mulut besarmu itu sudah disumpel oleh dirimu. Ya, jadi sudah tahu aku sebenarnya dari dulu bahwa kamu itu hanya mulut besar. Ya, kamu ikut Mila Ibrahim. Mila Ibrahim seperti apa yang kau ikuti? Tertulis di mana? Coba tuliskan dulu detail. Sampai dunia berlalu nggak akan bisa kau jawab. Terlalu jauh kamu membual, pertanyaanmu terlalu jauh dari pengetahuanmu. Sangat disayangkan itu. Ya, Al-Quran itu disampaikan oleh Rasulullah Muhammad SAW dengan budaya lisan. Paham kamu budaya lisan? Bukan tulisan. Ngerti kamu? Jadi Rasulullah SAW itu mengucapkan, kemudian dihafalkan oleh para sahabatnya. Paham? Nah, bagaimana dengan kitabmu? Apakah Yesus melisankan dan dihafalkan sama murid-muridnya? Jawab. Ayo mana ini? Coba saya handle moderator ya. Mana lumba ini mana? Apa sudah diamati VN-nya Zulkifli itu? Zulkifli Abbas. Ayo mana lumba-lumba ini? Kita nunggu lumba-lumba dari tadi nih. Lumba-lumba apa misi di laut ini? Ayo naik ke datar ya, dataran. Ayo, coba VN lumba-lumba mana ini? Firman dengan berfirman tak bisa dibedakan. Tuhan dengan Allah tak bisa dibedakan. Diutus dengan diciptakan tak bisa dibedakan. Otak di mana? Otak dari mana itu? Ya Tuhan, ampunilah dia. Ya Tuhan, kasihanilah dia ini. Oh Tuhan, tolonglah dia ini. Wah, jadi sakit orang ini. Ya, kasihan kali lah. Sampai separah itu ya. Saudara dalam Tuhan, videonya sampai kena kali ya. Sampai. Sudah simak apa yang dibicarakan oleh apologet Kristen dengan Juma di video tadi. Mereka membahas tentang Allah, ya, nama Allah, dan agama mana yang lebih utama menggunakan nama Allah. Nah, saudara dalam Tuhan, Juma mengatakan bahwa Kristen mengambil nama Allah dari agama Islam.
Sementara kalau kita melihat sejarah seperti yang disampaikan oleh apologet Kristen di video tadi, bahwa Kristen lebih dulu daripada Islam gitu loh, ya. Jadi sangat tidak masuk akal kalau Kristen mengambil nama Allah dari agama Islam. Itu poin pertama. Kedua, kalau kita melihat sejarah penulisan Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu, maka Alkitab sudah ada ya ribuan tahun sebelum Al-Quran. Artinya bahwa nama Allah sudah ribuan tahun digunakan oleh orang Israel, ya, orang Yahudi, baru kemudian digunakan oleh saudara-saudara kita Muslim. Nah, saudara dalam Tuhan, Kristen sendiri atau iman Kristen percaya bahwa ya Kristenlah yang lebih dulu menggunakan nama Allah, atau dengan kata lain orang Yahudi yang lebih utama menggunakan nama Allah. Nah, itu poin kedua. Dan ketiga, tentang Yesus Kristus sebagai Tuhan, ya. Ini selalu menjadi bahan perbincangan Jumat terhadap apologet Kristen, ya. Jumat selalu berusaha membantah ketuhanan Yesus. Jumat selalu berusaha membuktikan Yesus bukan Tuhan. Tetapi bagaimanapun Jumat tidak pernah berhasil membuktikan Yesus bukan Tuhan. Karena Alkitab mencatat bahwa Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah Allah itu sendiri, Yesus adalah Allah yang telah datang ke dunia ini. Ya, kalimat Alkitab mengatakan bahwa Yesus keluar dari Bapa, ini berbicara Trinitas atau Tritunggal. Dan kalau membicarakan Tritunggal, tentu saja Jumat tidak paham tentang itu, karena itu bukan ranahnya Jumat. Kita tahu bahwa dalam iman kekristenan, Allah itu terdiri dari 3 pribadi dalam satu esensi kealahan. Ya, ada Allah Bapa, Yesus Kristus, dan juga Roh Kudus, ya. Dan ketiganya merupakan satu kesatuan di dalam satu esensi atau satu kealahan, ya. Allah Bapa adalah Allah, Yesus adalah Allah, dan Roh Kudus adalah Allah. Ya, mereka 3 pribadi dalam satu kesatuan. Dan sekali lagi, tentu saja Jumat tidak mengerti hal ini. Ya, Jumat tidak paham tentang Tritunggal. Wajar saja kalau dia tidak mengerti tentang Yesus keluar dari Bapa. Ya, dia tidak mengerti tentang Allah Tritunggal itu sendiri. Dia tidak mengerti bahwa Yesus adalah pribadi kedua dari Allah yang telah datang ke dunia ini, ya. Dan Yesus adalah Sang Firman yang telah datang ke dunia ini, ya. Firman Tuhan mencatat bahwa pada mulanya adalah Firman, Firman bersama-sama dengan Allah, dan Firman itu adalah Allah sendiri, ya. Nah, saudara dalam Tuhan, wajar saja kalau Jumat tidak mengerti konsep ini, ya. Dan poin keempat adalah Jumat tidak mengerti kekristenan, ya. Kalau membicarakan kekristenan secara luas, maka saya katakan bahwa Jumat tidak punya pengertian yang benar tentang kekristenan, iman Kristen, dasar-dasar iman Kristen, ya, Tuhannya Kristen, ya. Saudara, orang yang pernah belajar ke sekolah tinggi teologi Kristen saja belum tentu menguasai seluruhnya tentang iman Kristen. Apalagi Jumat yang tidak pernah belajar
ya Alkitab dengan baik, tidak pernah belajar ke sekolah tinggi teologi Kristen pastinya. Bagaimana dia bisa mengetahui tentang iman Kristen? Ya, tentu saja pengetahuannya tentang kekristenan nol. Jadi wajar saja kalau dia selalu salah, dia selalu ngawur ketika membahas iman Kristen, ya. Nah, saudara Tuhan, itu sedikit ulasan dari saya, dan selebihnya seperti apa tanggapan atau komentar saudara, silahkan tulis di kolom komentar. Tuliskan komentar yang baik, yang positif, terutama komentar-komentar yang memuji muliakan nama Tuhan dan yang memberkati kita sekalian. Nah, saudara Tuhan, di kesempatan juga saya kembali ingatkan kita supaya kita tetap semangat menjalani hari-hari kita, supaya kita tetap semangat meraih impian kita. Dan mari kita tetap di dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari kita tetap berserah kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan, dan percaya bahwa pertolongan Tuhan senantiasa nyata bagi kita di waktunya Tuhan. Saudara, saya tidak terlalu panjang lebar menyampaikan pesan melalui video ini. Dan sekali lagi, jangan lupa tekan tombol like dan juga share atau bagikan video ini supaya menjadi berkat bagi banyak orang. Ya, tekan tombol subscribe dan juga tombol lonceng yang ada di sampingnya, ya, sehingga channel ini berkembang untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kiranya video ini menguatkan iman kita, memberkati kita, membuat kita bersuka cita, dan semoga hari-hari kita ya senantiasa menyenangkan, dan hari-hari kita senantiasa diberkati oleh Tuhan. Saudara, kiranya damai sejahtera daripada Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus Tuhan menyertai kita, dan kiranya Tuhan Yesus memberkati kita dari saat ini sampai selama-lamanya. Shalom.